Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ila dinil qawim wa hadana ila siratil mustaqim wa ashhadu an la ilaha illallahur raufur rahim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul jahil azim wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin al-tayyibin wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim, wallahu a'lam bi muradih. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah taklim subuh, kuliah subuh Ramadan yang saya hormati, bil khusus para sesepuh bini sepuh. Alhamdulillah, nafas hadir pada kesempatan pagi yang mulia ini. Orang tua kita Haji Ngaji Riman, Bapak Haji Masdi, dan juga para pengurus DKM Masjid Jamiyatul Taqwa, Bapak Kasiman, serta Bapak Haji Asim. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah sama-sama kita meniatkan diri kita i'tikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan duduknya kita setengah jam kurang lebih, lamanya 45 menit, menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah bahwa kita adalah salah seorang dari pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menghidupkan 10 akhir di bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tak terasa tentunya hari ini kita memasuki hari yang ke-28. 28 hari sudah kita lalui bersama Ramadan. Sisa tinggal 2 hari lagi. Namun rasanya hati ini terasa sangat cepat waktu itu berlalu. Bahkan bagi mereka yang menikmati ibadah Ramadan itu terasa sangat cepat. Baru kemarin rasanya melaksanakan sholat tarawih yang diawali pada malam Sabtu atau malam Minggu. Tiba-tiba sekarang udah tinggal 28 hari lagi. Hari Senin udah lebaran. Kalau kata si Alam, lebaran cepet amat ya. Kalau kata lu cepet, yang kagak puasa. Kalau yang puasa lama. Tapi kalau puasanya benar-benar imanan wahtisaban, tetap juga nggak kerasa. Nggak kerasa tetap. Kenapa? Karena menikmati proses yang dijalankan olehnya, menikmati proses panjang yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka Bang Haji Asim biar kata model-model begitu
mesti ada yang ditiru. Apa yang mesti ditiru dari Bang Haji Hasim? Yang namanya manusia itu nggak ada yang sempurna, Pak. Kesempurnaan hanya milik Allah. Biar kata kiai ulama berdua ilmunya banyak, pakainya jubah tiap hari, tetap nggak ada yang sempurna. Apa yang bisa dicontoh dari Bang Haji Hasim? Bang Haji Hasim kalau misalkan masuk 10 Ramadan, dia iktikaf dalam masjid, itu mesti dicontoh. Yang mudah-mudahan menjadi amal soleh dan bisa menjadi ladang ibadah dan bisa ditiru oleh anaknya. Ada estafet kepenerusan dari beliau. Suksesnya orang tua di dalam membimbing anak adalah sejauh mana dia bisa melaksanakan estafet dari apa yang orang tua lakukan kemudian dilakukan oleh anaknya. Bang Haji Hasim itu iktikaf di 10 akhir Ramadan, atau bahkan enggak di 10 akhir lagi. Ketika masuk bulan Ramadan enggak ada hitung-hitungan di mana di malam Lailatul Qadar, enggak. Dan orang yang iktikaf bukan cuman sekedar lah barangkali, enggak ada barangkali. Bahasa orang Sunda, orang Pandeglang, sesuganan. Malam ayeuna mah ganjil urang menang Lailatul Qadar. Sesuganan. Hari nu ngaranna ibadah arek mencari ridho Allah mah awal istilah sesuganan. Menang malam Lailatul Qadar beda ieu malam ganjil teu pae didek. Saban penting oge eta teh aya malam Lailatul Qadar. Kalau kata Bang Haji Hasim, ini malam ini kali ini ada Lailatul Qadar malam ganjil, iktikaf malam ganjil doang. Enggak, artinya bahwa siapapun dia yang iktikaf di malam Ramadan, menghidupkan malam Ramadan, dia enggak ada istilah mudah-mudahan barangkali di malam ini, enggak. Orang yang iktikaf di dalam malam Ramadan biar matanya ngantuk juga, biar sebagian tidur nggak kuat karena nggak kuat ngantuk, tapi seenggaknya tidur di dalam masjid. Perkara cuman kuat wirid setengah jam doang dia udah melaksanakan. Dan bagi mereka yang melaksanakan iktikaf nggak kerasa, tahu-tahu udah jam 3:30. Timbul rasa penyesalan kadang-kadang. Saya udah 3:30, gue baru wirid, baru baca Quran setengah jam doang. Mana masih banyak banget lagi belum atam, ini udah 3:30. Ini hari 28, ada perasaan menyesal. Tahu-tahu udah 28 hari lagi. Coba kalau misalkan dari kemarin kita iktikaf, jadi dia merasakan nikmatnya melakukan proses ibadah. Kalau misalkan diri kita ada perasaan demikian, maka paling tidak Ramadan ini kita sudah memiliki poin ketakwaan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di masjid kita ya alhamdulillah, meskipun memasuki akhir Ramadan barisannya masih ada di 5 shop campur sama anak-anak, masih paling banyak di sini. Subuh masih banyak, taklim masih banyak. Alhamdulillah di masjid kita. Kenapa? Yang iktikaf juga banyak. Ya tadi dia iktikaf ya cuma kuat setengah jam, sisanya tidur karena nggak kuat ngantuk. Dan kadang-kadang menyesal tiba-tiba udah jam 3:30. Mana bacaan Quran baru dapat 1 ain, belum sekebet-kebet acan, mata udah ngantuk banget. Tapi paling tidak dia ada upaya untuk menghidupkan akhir Ramadan. Kalau yang model kita aja ada penyesalan di dalam melaksanakan aktivitas ibadah Ramadan, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sama sekali Ramadan itu banyak tertipu ketika memasuki 10 akhir Ramadan, mereka masing-masing sibuk nyari perbekalan buat pulang mudik. Tidak salah juga, tetapi banyak yang tertipu. Padahal di 10 akhir itulah
ujung tombak kesuksesan Ramadan, yang dalam fase terakhir itu nggak ada lagi yang bisa didapat kecuali di bulan Ramadan, yang akan termasuk golongan aitqun minan nar, selamat dari api neraka, bebas dari api neraka. Kan bukan main, neraka itu dahsyatnya, azabnya, siksanya luar biasa. Tapi Allah ngasih kesempatan buat umat Nabi Muhammad lewat Ramadan justru adanya di 10 akhir, dari mulai 21 sampai 30. Dan kebalikannya juga, di 21 sampai dengan 30 banyak umat Nabi Muhammad yang lalai, yang sudah tidak mengindahkan Ramadan. Itu adalah penyesalan yang sangat luar biasa dalam hidup ini. Kemudian kalau ngomongin begini, ada aja yang menjawab, "Pak, Ramadan besok juga ada lagi, tahun depan." Coba ya. Ini kita udah ngomong begini, ini ada yang ngejawab dalam hatinya, "Ustaz, besok juga Ramadan, tahun depan ada lagi namanya Ramadan." Bahkan 2030 Bang Haji Asyik Ramadan 2 kali setahun. Bang Haji Asyik kalau keumuran nanti 2030, ini kan 2025, 2006, 2027, 2028, 2029, 2030 Bang Haji Asyik Ramadan setahun 2 kali. Coba itu. Kalau keumuran Bang Haji Asyik nanti 2030 Ramadan 2 kali. Ini yang dengar dalam hatinya, "Pak, Ramadan kan juga ada lagi, bahkan 2030 mentar Ramadan 2 kali setahun." Ya Ramadan Bang, sampai sebelum mentar kiamat juga ada lagi. Cuman menjadi pertanyaan, umur kita nyampe apa kagak? Kan begitu. Umur ini umur Bang, ada yang tahu. Ibarat kelapa yang tua jatuh, yang muda jatuh, bahkan yang masih pentil, cengkirnya masih pentil juga jatuh. Itu ibarat kelapa. Bocah baru brojol meninggal, yang muda seger mati. Ngapa? Kecelakaan. Ya, motor kekencengan, kagak pakai rem, akhirnya jatuh mati. Yang tua apalagi udah wanti-wanti, apalagi udah umur 62 tahun 11 bulan 29 hari, hampir 63, udah ngeri. Itu jadi ya kita mesti mawas diri. Artinya Ramadan ini tinggal 2 hari. Yang itikafnya nggak boleh milih-milih, malam ganjil itikaf, besok enggak, hantem terus. Pokoknya minimal 10 akhir itu kita datang ke masjid, tidur di masjid. Yang perkara di masjidnya itikaf baca Quran, dia jijir cuma buat 1 jam, ya memang kemampuannya segitu. Tapi paling tidak dalam hidupnya dia mengalami yang namanya proses kegiatan Ramadan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan ta'lim kita kitab tafsir surah Yasin sampai di bahasan tentang sirat. Ini perjalanan akhirat. Kalau kita mau tahu bagaimana perjalanan kita, alam dunia ini adalah alam nomor 2. Setelahnya ini di alam dunia, meninggal masuk kubur, kemarin sampai di sirat. Sirat itu adalah jembatan yang tajamnya lebih tajam daripada pedang, tipisnya lebih tipis daripada rambut, dan panjangnya sirat itu kemarin ada 3 tingkatan. 1000 tahun nanjak, 1000 tahun turun, dan 1000 tahun datar. Jadi total semuanya sirat itu kurang lebih di dalam tafsir surah Yasin ini 3000 tahun perjalanan, sangat panjang sirat. Nah, kelanjutan dari tafsir ini, siapa yang akan pertama kali melewati siratul mustaqim, melewati sirat? Jadi begini, hampir salah tuh ngomong.
bukan siratal mustaqim. Jadi bukan siratal mustaqim. Barusan nanti salah nih. Sirat, jadi ada siratal mustaqim, ada sirat. Kalau siratal mustaqim ya surat Al-Fatihah. Kalau ini yang dimaksud adalah sirat. Sirat itu apa ya? Jembatan nanti yang di bawahnya neraka, yang tajamnya ada seperti tajam lebih daripada pedang, tipisnya daripada rambut. Itu sirat, jangan salah nyebut. Bukan siratal mustaqim, awas. Kalau nyebut siratal mustaqim salah. Itu bukan siratal mustaqim, itu mah dalam surat Al-Fatihah beda makna. Yang dimaksud di sini adalah sirat. Itu sirat. Apa siratnya yang maksud di sini? Jisrun mamdudun ala matni jahannam. Jembatan yang membentang ala matni jahannam, di atas punggung neraka. Itu sirat. Bukan siratal mustaqim. Jangan sampai salah nyebut, fatal. Jadi ini sirat, yang dimaksud sirat jisrun mamdudun ala matni jahannam adaqu minasyara wa haddun minasyai. Adalah jembatan yang membentang di atas neraka jahannam, tajamnya lebih daripada pisau, tipisnya lebih tipis daripada rambut. Itu sirat. Nah, siapa yang pertama akan melewati sirat di dalam tafsir Yasin? Fal awwalu, maka orang yang maka orang yang pertama yang murru, yang akan melewati alas sirati, di atas jembatan sirat, Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fayaqifu, maka diam Nabi indah sirat, di atas sirat, wa yaqul, dan berkata Nabi, Allahumma ya Allah salim ummati, ya Allah selamatkanlah umatku, salim ummati, selamatkanlah umatku. Jadi kata Imam Hamamizada, hamba Allah yang akan pertama melewati sirat adalah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mau lewat sirat itu Nabi diam, seraya berdoa, ya Allah selamatkanlah umatku. Artinya Nabi belum apa-apa juga udah ingat sama umatnya. Fatamurru, maka lewatlah sopoan nasu manusia ala sirat, di atas jembatan sirat. Watajiu, maka datang sopoan malaikatul malaikat birroyati, dengan membawa bendera, wal liwa, dan membawa panji. Wa yu'ti, maka dikasih Muhammadun Nabi Muhammad liwa alhamdi, yaitu panji pujian. Tululu, yang panjangnya itu liwa, masiratu alfis sanatin, kurang lebih panjangnya sejauh 1000 tahun. Dikasih panji pujian, panjangnya 1000 tahun. Wa alaihi, dan tetap itu di dalam panji atau liwa maktubun, ada sebuah tulisan. Salah satu asturil awal, ada 3 tulisan. Al awalu, yang pertama tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wasani, tulisan yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin, kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wasalisu, dan tulisan yang ketiga kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa yaqumu, kemudian berdiri sapa Muhammadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahtahu, di bawahnya. Wa yajtami'u, dan berkumpul al-anbiya'u, para nabi, wal ulama, dan para ulama, wassalihuna, dan orang-orang saleh, wasyuhada, dan syuhada, wasiddiquna, dan para ahli siddiqun. Tahtahu, di bawah panji, kama ruwiya 'anil nabiyyi, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi, inna adama, sesungguhnya Nabi Adam, wa man dunahu, dan selain Nabi Adam,
tahta liwa'i, itu ada di bawah panjiku, kata Nabi. Summa taji'u, kemudian datang sapa al malaikatu, malaikat, bil khulal, dengan membawa berbagai macam busana, wal buraq, dan membawa buraq, kendaraan waktu baginda Rasul Isra Mi'raj, wa taji, dan membawa mahkota, wa yunaduna, dan menggerau atau memanggil, aina sabiqun, mana orang-orang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Fayaqulu, maka berkata Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ta'ala, labbaik, aku menyeru panggilanmu, wa yu'tuna, maka dikasih, lahu, atas itu Abu Bakar, tilkar rayah, bendera itu kepada beliau. Fayajtami'u, maka kumpul, tahtaha, di bawah itu bendera, sapa al-muhajiruna, orang-orang muhajir, wasiddiqi wasiddiquna, dan orang-orang yang siddiqun, yang jujur, wa yadkhuluna, dan masuk mereka semua al-jannata, ke surga, ma'ahu, bersama Abu Bakar Siddiq. Jadi kata Nabi, nanti di Sirat, ketika menyembati Sirat itu akan dikasih bendera, dikasih panji, dikasih ciri, ada bendera yang benderanya itu dikasih sesuai dengan kebiasaannya waktu di dunia. Ketika itu bendera mau dikasih, wa yunaduna, itu orang yang mau ngasih malaikat, aina sabiqunal awwalu, mana orang yang dulu masuk Islam, yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, labbaik, saya orang yang termasuk as-sabiqunal awwalun. Maka dikasih bendera itu kepada Sayyidina Abu Bakar, dan berkumpullah di bawah bendera Sayyidina Abu Bakar itu orang-orang muhajir yang hijrah pada waktu itu, hijrahnya karena Allah, wasiddiqun, orang yang siddiq. Kemudian mereka masuk bersama Sayyidina Abu Bakar. Sumayatuna, kemudian datang lagi malaikat, birayatin, dengan membawa bendera, ainal ladina yansuruna dinal Islam, mana orang yang menolong agama Islam. Jadi malaikat bawa bendera, nyari orang yang dulu di dunia menolong agama Islam. Agama Islamnya dihina, dia nggak tinggal diam. Quran, kitab sucinya dihina, dia nggak tinggal diam. Tuhannya dihina, dia nggak tinggal diam. Nabinya dicaci maki, dia nggak tinggal diam. Jadi nggak masa bodoh. Ketika agamanya dihina, dia paling depan masang badan untuk membela agama Islam. Maka nanti ketika menyembati Sirat, malaikat bawa bendera. Mana orang yang membela agama Islam? Mau dikasih bendera. Kata malaikat, mana dia orangnya? Fayaqulu, maka menjawab Umar radhiyallahu taala, Sayyidina Umar radhiyallahu taala menjawab, labbaik, aku sambut panggilanmu. Fayu'tuna, maka memberikan malaikat lahu kepada Sayyidina Umar, tilkar rayata, terhadap itu bendera. Sayyidina Umar yang menjawab, saya yang membela agama Islam. Dalam sejarah, baginda Rasul itu berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan dua umat. Ada Abdullah bin Umar, ada Sayyidina Umar. Ternyata doa Nabi ini diijabah. Yang masuk Islam itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu orang sahabat yang galak. Jawarannya kafir Quraisy pada waktu itu
adalah Sayyidina Umar, itu jawara. Maka Nabi berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam dengan kedua Umar. Tetapi yang diijabah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika mendengar adiknya membaca surat Thaha wal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha, itu gemeter. Allah memberikan hidayah kepada Sayyidina Umar bin Khattab, jawara kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Ketika mendengar ayat Quran yang dibacakan oleh adiknya, dari situlah hidayah Allah turun. Maka hidayah itu adalah salah satu nikmat Allah yang paling mahal. Tidak bisa dibeli dan tidak bisa diberikan kepada siapapun. Bahkan orang yang kita cintai sekalipun tidak bisa untuk mendapatkan hidayah. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Tidak ada bagimu untuk memberikan hidayah, walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah itu tersebut. Ulama, kiai cuma bisa ngajar, tapi hidayahnya milik Allah. Jadi enggak usah putus harapan dan semangat, baru ngajak doang enggak mau. Jangan putus harapan. Nabi Muhammad meminta supaya dari keluarganya diberikan hidayah, dijawab oleh Allah. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Bahwa hidayah itu milik Sayyidina Umar masuk Islam waktu itu. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika masuk Islam, jangankan hartanya, nyawa sekalipun akan saya berikan untuk membela agama Islam. Peperangan yang paling ditakuti pada waktu itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau Sayyidina Umar udah ikut perang, maka kaum kafir Quraisy agak gemeter. Itulah makanya kata malaikat, mana orang yang membela agama Islam? Dijawab oleh Sayyidina Umar, saya orangnya. Fayu'tuna lahu tilkar rayah. Maka dikasih bendera orang yang membela agama Islam kepada Sayyidina Umar. Fayajtami'u, maka berkumpul di bawah itu bendera al-adiluna, orang-orang yang adil, wal amiruna bil ma'ruf, orang yang menyeru kepada yang ma'ruf, wan nahuna 'anil munkar, dan orang-orang yang menyeru kepada yang mungkar. Jadi orang yang di dunianya menyeru amal ma'ruf dan mencegah nahi mungkar, nanti di sirat di bawah benderanya bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Di Indonesia orang yang menyeru kepada yang mungkar, FPI itu berani. FPI front pembela Islam. Kan udah saya bilang, kalau orang cuma menyuruh yang ma'ruf itu kan gampang, Pak. Yang ma'ruf itu nyuruh ma'ruf begini, yuk sholat yuk, itu mah nggak seberapa. Yuk puasa yuk, nggak seberapa. Yuk zakat yuk, ya paling jawabannya duluan dah sholat, ntar saya nyusul lah. Dari mulai azan Johor kita ajaknya sholat yuk, sampai azan asar dia masih tekun aja bikin-bikinan lagi kerja. Paling begitu doang. Puasa yuk, ngaji yuk, itu namanya ma'ruf, ngajak kepada kebaikan. Paling nggak digugu, nggak ngikut, itu ma'ruf, nggak terlalu berat. Yang berat itu adalah mencegah yang mungkar. Taruhannya nyawa. Itu siapa yang di Indonesia yang mencegah yang mungkar? FPI, Front Pembela Islam, di bawah pimpinan Habib Rizik Syihab. Itu contoh kecil. Mencegah yang mungkar itu taruhannya nyawa. Ini ada judi ya, belum lama yang ada polisi ditembak. Itu kan sebenarnya kalau misalkan dipikir halus-halus, itu karena banyak berebut jatah. Tapi kalau misalnya kita pikir halus-halusnya ada orang judi, kita larang, kira-kira mana? Itu namanya mencegah yang
mungkar, jauh lebih berat. Makanya FPI itu dimusuhi. Kenapa? Karena mencegah yang mungkar. Diskotik ditutup. Atau bupatinya aja kagak berani nutup, iya nutup, ya dimusuhi, dibubarin. FPI itu mencegah yang mungkar, jauh lebih berat ketimbang kita ngajak yang ma'ruf. Ada orang judi, kita ubah. Bisa-bisa kita yang didor. Kenapa? Yang judi gua, duit gua. Gua judinya bukan di rumah lu. Ngapa lu ikut-ikut urusan gua? Kan paling tinggi ngomong itu. Itu namanya mencegah yang mungkar. Tuh, jadi nanti kata Imam Hamam Zadak, orang yang mencegah kemungkaran nanti di yaumil qiyamah di padang sirat itu ada di bawah naungan bendera Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya kalau misalkan badannya kosong mau nyoba-nyoba nyegah yang mungkar, ya mikir 12 kali, Pak, kan bisa jadi anaknya jadi yatim, bini jadi janda. Mati. Coba dah. Jangan orang lagi judi yang sadar, orang mabok aja mabok kita gebak. Ente juga mana berani. Kalau sendiri mah bisa kalau misalkan dia punya pistol bisa didor, anaknya bisa jadi yatim, bini jadi janda, mencegah yang mungkar. Tapi kalau misalkan badannya udah keisi, udah kuat, udah mentalnya udah kuat, ya udah pasrah, dalam arti ya perkara hidup mati urusan Allah. Misalkan gua ditembak mati, ya udah takdir Allah. Gua ditembak pelurunya balik lagi, ya udah takdir Allah, udah siap. Itu yang mencegah kamu. Makanya FPI itu dibubarkan dengan berbagai macam cara. Apa dibilang radikal lah, Islam garis kelas, teknik mengek, itu kan hanya isu. Padahal yang dijalankan oleh dia itu mencegah yang mungkar. Apalagi Ramadan, diskotik, di sweeping, ya bagus. Tapi kan taruhannya nyawa. Makanya dibubarkan oleh sebagian orang yang nggak setuju, yang ibaratnya proyeknya diacak-acak sama FPI. Bagaimana caranya dibubarkan? Padahal benar aja. Tuh, jadi ada di bawah panji Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab siap pasang badan, rela mati membela agama Islam. Tuh. Kemudian sumayatuna birayatin, datang lagi malaikat membawa bendera. Wa yunaduna, dan menyeru malaikat, ainal ladzina yunfikuna amwalahum, mana orang yang suka menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Ada bendera, malaikat bawa bendera, nyari orang mana yang di dunia suka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Fayaqulu, maka berkata atau menjawab Utsman radhiyallahu taala, Sayyidina Utsman radhiyallahu taala. Wa yu'tuna, maka dikasih kepada Sayyidina Utsman tilkar rayata, itu bendera. Wa yajtami'u, maka berkumpul tahta rayatihi, di bawah benderanya Sayyidina Utsman. Siapa? Kullu man anfaqa, setiap orang yang menginfakkan malahu, hartanya itu orang, fi sabilillah, di jalan Allah. Wa yadkhuluna, maka bakal masuk itu orang al jannata, ke surga, mau bersama Sayyidina Utsman. Jadi ada bendera yang khusus orang yang infak sedekah hartanya. Yang menjawab siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu dalam sejarah khalifah yang notabene seorang saudagar kaya, seorang pengusaha. Jadi Sayyidina Utsman itu khalifah yang kaya raya, bukan kaya boleh korupsi, bukan. Sayyidina Utsman itu kaya bukan boleh korupsi, beda sama pejabat sekarang di Indonesia. Tiba dari kades doang, mobilnya Rubicon, kata Bang Haji Asim. Mending kadesnya mah di Jakarta, di Tangerang, korupsi. Oh, Sayyidina Utsman enggak, seorang pejabat yang memang latar belakangnya pengusaha, latar belakangnya saudagar kaya. Sayyidina Utsman segitu kayanya, hartanya itu diserahkan semua kepada Rasul.
Kata Sayyidina Utsman, wahai Rasul, ini semua hartaku saya sedekahkan, saya infakkan untuk peperangan dan untuk perjuangan agama Islam, agar agama Islam ini kuat. Kebun kurma yang saya miliki ribuan hektar, silahkan miliki. Ladangnya, panennya, ambil hasilnya buat agama Islam. Kata baginda Rasul, ya jangan dikasih semua Sayyidina Utsman, tinggalin buat anak bini. Saking al-outnya membela agama Islam, semuanya nggak apa-apa ya Rasul. Ini semua nggak apa-apa, yang penting buat membela Islam. Sayyidina Utsman itu saudagar pemimpin yang ahli sedekah, ahli infak. Maka benderanya diberikan kepada beliau, dan orang yang ahli sedekah akan berada di bawah bendera Sayyidina Utsman. Sumayatuna birayatin, datang lagi malaikat membawa bendera. Wa yunaduna, dan manggil malaikat, aina auliya Allah, mana para wali-walinya Allah. Fayaqulu, maka berkata atau menjawab Aliyu ibni Abi Thalib, Sayyidina Ali yang menjawab, labbaika, saya menyambut panggilan. Mana wali-walinya Allah, mana kekasih-kekasihnya Allah? Yang menjawab Sayyidina Ali. Wa yu'tuna, maka dikasih lahu kepada Sayyidina Ali tilkar royata, itu bendera. Fayat kami, maka ngumpul tahta royatihi, di bawah bendera itu kullul auliya, semua para wali-wali Allah. Wa yadkhuluna, dan masuk mereka semua al jannata, ke surga, ma'ahu, beserta Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu yang megang bendera wali-walinya Allah, anak muda yang rajin, yang gagah, lagi pemberani, itu Sayyidina Ali. Bagaimana tidak pemberani? Sayyidina Ali itu menaruhkan nyawanya, nganterin nyawanya ketika Nabi mau hijrah ke Madinah. Rumah Nabi udah dikepung, udah pasti mati. Kenapa? Tentara kafir Quraisy sudah bersenjata lengkap. Kalau ibarat sekarang Densus 88 senjatanya udah lengkap, mau nangkep teroris sudah dikepung. Kira-kira teroris yang mau di dalam rumah bakal kabur nggak? Kagak, udah pasti mati, udah dikepung sama Densus. Seperti kejadian yang teroris bom itu, kalau udah dikepung ya udah pasti mati. Baginda Rasul ketika itu dikepung oleh kafir Quraisy, karena iming-iming 1000 onta, siapa yang bisa nangkep Muhammad hidup atau mati, saya akan kasih 1000 onta, saya bara. Akhirnya jawara-jawara Mekah pada waktu itu semangat karena ditawari 1000 onta. Rumah Nabi dikepung, yang ada di dalam rumah itu cuma baginda Rasul, Abu Bakar, dan Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, ya Rasul, rumah kita udah dikepung, nggak bakal bisa kemana-mana. Apa kata Nabi? Ya sudah, yang keluar biar engkau bersama Abu Bakar. Kata Sayyidina Ali, biar saya nempatin tempat tidurmu. Coba, itu kan udah pasti nyerahin nyawa. Kenapa? Ya pasti dibunuh, ditutupin pakai sorban. Sayyidina Ali tidur di tempat Nabi. Abu Bakar dengan baginda Rasul keluar rumah menuju kota Madinah. Sambungannya ayat Yasin yang sebelumnya. Summun bukmun umyun fahum la ya'lamun. Itu ayatnya, diawali pasir kemudian pada jadi patung. Tidurlah Sayyidina Ali di tempat Rasul. Itu nganterin nyawa. Begitu tidur ditutupin sorban warna hijau. Begitu digebuk mau dibunuh, Sayyidina Ali bangun. Nah, itu bukan Rasul, Sayyidina Ali. Cuman ribut dan cuma memar-memar doang. Sayyidina Ali nggak sempat dibunuh. Kenapa? Karena bukan target. Yang menjadi target 1000 onta itu adalah baginda Rasul. Jadi Sayyidina Ali cuma luka-luka doang, dikejar terus. Itu dalam kisah hijrah. Maka Sayyidina Ali itu mendapatkan bendera para wali Allah, kekasih Allah. Sumayatuna, kemudian datang lagi malaikat bilayatin, dengan membawa bendera. Fayunaduna, manggil lagi malaikat,
ainal ladina qutilu, mana orang-orang fid dunya yang dibunuh di dunia zulman secara zalim. Ada juga. Jadi nanti di akhirat ada bendera yang khusus di dunia orang dibunuh dengan zalim. Orang kagak salah apa-apa dibantuin 1000 dibunuh. Orang yang cuman salah tektok doang sama pacarnya dibunuh bahkan dibakar. Itu banyak kan di TV-TV. Nah, orang yang dibunuh secara zalim tanpa ada dosa dan salah, yang dibunuh ngenesin dalam mati, macam-macam lah. Terakhir seorang pedagang gorengan yang dibunuh di Padang. Pedagang gorengan SMP cuma dagang gorengan, kemudian dibunuh, diperkosa, dan pokoknya ngenes lah sampai dikasih duit umpama di dunia. Ternyata nanti di akhirat dia bakal dapat perlindungan Allah dan akan ada di bawah bendera siapa? Orang yang dibunuh tanpa ada dosa. Ayaqulu, maka berkata Husain, yaitu di bawah bendera Sayyidina Husain bin Ali, anak dari Sayyidina Ali. Labbaik ya fayu'tuna, maka dikasih Imam Husain tilkar royah terhadap itu bendera. Fayajtami'u, maka kumpul tahta royah, di bawah bendera itu kulluman, setiap orang kutila yang dibunuh zulman secara zalim tanpa ada salah dan dosa, maka nanti ada di bawah bendera Sayyidina Husain. Jadi kalau yang dibunuh di dunia tenang aja, ada di bawah bendera Husain, berarti bakal masuk surga tanpa hisab dan tanpa melewati sirat gitu. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, wa Fatimah Zahra, dan Fatimah Zahra radhiyallahu anha qaddamahu wa biyadihi yumna faqamis Husain udamiyan, karena Sayyidina Husain itu mati dibunuh, dan konon katanya dalam sejarah itu Sayyidina Husain kepalanya dijadiin bola, ditendang mesin, pokoknya dibunuh lah. Maka Sayyidatina Fatimah Zahra itu ada di barisan terdepan, dan beliau memegang tangan kanannya gamisnya Sayyidina Husain yang berlumuran darah. Dua hadirin rahimahumullah, masih panjang bahasan kita lanjutkan esok hari sedikit lagi. Jadi nanti di sirat masing-masing ada di bawah bendera orang yang akan melewati sirat dan tanpa melewati hisab. Mudah-mudahan kita ada di bagian bendera mana, dan mudah-mudahan kita masuk di dalam salah satu yang tadi kita telah sebutkan. Itu saja, barangkali kita lanjutkan esok hari ta'aruf kita pada waktu yang sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi